Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel, yaitu channelnya para petani organik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat Allah dan bisa beraktivitas kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menanam secara tumpang sari. Ini bedengan, satu bedengan akan kita tanemin 3 macam tanaman. Ini sudah saya tanemin jahe, terus saya tanemin sawi, dan kali ini saya akan tumpang sari lagi dengan tanaman cabai besar, sahabat. Bagaimana caranya untuk menanamnya? Ini cabai saya semai sendiri, sahabat. Langkah awalnya kita persiapkan dulu lahan. Nah, sebelum kita mempersiapkan lahan, kita siapkan dulu adalah bibit atau benih seperti ini. Benih yang sudah kita tampak seperti ini. Kemudian kita siapkan lahan. Nah, lahan ini karena saya tumpang sari 3 macam, satu jahe, satu jesin atau sawi, dan satunya nanti akan saya tanemin cabai. Nah, ini langkah awalnya adalah kita nanamnya jahe dulu, sahabat. Nih, bentar, ini pertama kita nanam jahe, kemudian kita tanam sawi. Setelah sawi kita tanam kurang lebih umurnya 10 hari atau 5 hari, kemudian kita baru menanam cabenya. Cabenya kita tanam. Tumpang sari ini kita harus bisa mengatur waktunya, jadi kita harus tanam jahe dulu, jahe, terus kita langsung tanam sawi. Nah, sawi ini kita tunggu 5-10 hari, kemudian baru menanam cabenya. Apabila sahabat-sahabat semua tidak memiliki lahan luas seperti saya ini, sahabat tani, jadi kita harus perhatikan, sahabat. Di sini kan tanaman jahe saya tanam kurang lebihnya jaraknya 1 kilan. Nah, seperti ini, kurang lebih ini mungkin sekitar 40 cm sampai 50 cm. Nah, cara kita untuk menyelingi atau menanam tumpang sari dengan cabai itu kita harus perhatikan jarak sini, antara sini kan 40. Nah, kita perkirakan kita harus menanam cabai ini di tengah-tengah antara tanaman jahe satu ke jahe yang lain. Ini kita pakai jengkalan aja, sahabat, biar lebih mudah ya. Nah, jadi kita nanamnya kurang lebih di sini. Nah, ini kurang lebih 1 jengkal. Nah, di sini, karena tanaman cabai itu nanti buahnya adalah ke kanan dan ke kiri atau menyamping. Itu kita harus menanamnya jangan di tengah sini, sahabat. Kenapa kita tidak menanam di tengah sini? Karena nanti apabila kita tanam di sini, cabai itu kita tanam di sini, itu nanti dalam proses pengambilannya atau pemetikannya itu kesulitan, sahabat. Karena ini nanti tanaman jahe ini kan udah rimbun, misalkan tinggi. Nah, jadi nanti tanaman jahenya akan terhambat atau terlindungi oleh tanaman cabai. Dengan tanaman jahe itu harus tercukupi oleh sinar matahari. Jadi kita harus menanamnya di luarnya gulutan. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan gulutannya seperti ini, contohnya kan seperti ini, sahabat. Gulutan ini saya bikin 1,5 meter, panjangnya mungkin kurang lebih 3 meter. Jadi nanti kita tanamnya di sebelah sini. Ini sebelah pinggir-pinggirnya bedengan, sahabat ya, pinggir sebelah sini dan pinggir yang sebelah sana. Jadi nanti saya tanemin satu bulut ini 2 jalur penanaman cabai. Jadi prosesnya di luar tanaman jahenya. Ini karena dua jalur tanaman jahenya saya tanam 2 meter 5. Jadi nanti saya tanam cabenya di luarnya. Baik, sahabat tani, gimana proses penanamannya? Langkah awalnya kita tentukan titik yang akan kita tanam seperti ini, kemudian kita lubangin. Nah, di sini saya pakai tangan, sahabat, karena yang saya tanam ini adalah nggak terlalu banyak, jadi saya cukup menggunakan tangan aja. Ini kita lubangin kurang lebih sedalam polybag yang
ada atau polybag yang kita untuk leader cabenya seperti ini. Lebihnya seperti ini sahabat, kita lubangin. Belum kita membuka benih yang ada di polybag ini, sebaiknya apabila tanah yang di dalam polybag ini kering, kita siram dahulu. Kenapa kita siram? Karena apabila nanti pada saat pembukaan polybag ini, tanah yang ada di dalam ini tidak ambiar. Nah, kalau bahasa Jawanya ambiar atau rontok. Jadi nanti kalau tanah yang di dalam itu rontok, otomatis akar yang terdapat di dalam polybag ini akan mempengaruhi pertumbuhan cabai itu sendiri. Jadi sebelum kita buka, kita harus siram terlebih dahulu. Setelah kita basahin seperti ini, kemudian kita persiapkan gunting untuk melepas polybag itu. Kita gunting seperti ini, pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan sahabat, supaya akar atau tanah yang di dalam polybag ini tidak rusak. Nah, seperti ini sahabat kurang lebihnya. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Sahabat tani, itulah video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat atau teman-teman semua terinspirasi dengan video yang saya buat ini, khususnya sahabat-sahabat semua yang tidak memiliki lahan luas. Jadi kita harus kreatif sahabat, kita harus membuat terobosan-terobosan, dan kita harus bisa memanfaatkan lahan-lahan itu untuk menanam berbagai macam tanaman, atau kita harus bisa menyiasati bagaimana caranya menanam supaya hasilnya melimpah, atau menanam secara tumpang sari. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.